처음 그 남자를 보곤 저승사자가 마중이라도 온 줄 알았다. 저 근데 맞죠? 뭐야 너? 나한테 계획이 있어. 아주 큰 건인데 당신이 꼭 해줬으면 좋겠어. 지금 기차가 제2해 공동경제구역을 지나고 있습니다. 남북민 모두가 단단히 한몫 잡을 줄 알았지만 현실은 어때? 가진 자들만 더 부자가 됐어. 사조라는 거액을 빼내선 바람처럼 사라질 거야. 대기들 타시고. 오빠 쓸데없는 짓 하다가 대가리 빵꾸나. 북조선 출신은 오른쪽, 남조선 출신은 왼쪽으로 이동한다. 서로 잘못을 하면 그쪽이 벌을 받는 거지. 조폐옥 같은 주요 시설에서 인질극이 벌어지면 남북이 공동 대응팀을 꾸릴 거야. 우리가 협상을 하려면 최소한 통성명 정도는 해야 하지 않을까요? 교수라고 불러. 주변 수색하고 증원 요청해. 이 세상 일이라는 게 이 계획한 대로 다 되더나. 여론을 우리 편으로 만드는 게 우리 계획의 마지막 퍼즐이니까. 이건 범죄 역사에 혁명으로 기록될 거야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faiza dengan NIM 210344113. Di sini saya akan mereview dan menganalisis manajemen risiko dari series Korea yang berjudul Money Heist Korea Joint Economic Area. Money Heist Korea Joint Economic Area adalah adaptasi dari series populer Spanyol yaitu La Casa de Papel. Ceritanya berlatar di semenanjung Korea di masa depan, di mana Korea Utara dan Korea Selatan memutuskan untuk bersatu secara ekonomi dengan menciptakan Joint Economic Area atau JEA. Di dalam JEA terdapat MIN, yaitu fasilitas percetakan uang untuk kedua negara. Namun, ketimpangan ekonomi yang memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat tetap menjadi masalah utama. Dengan jurang sosial dan ekonomi yang tajam, menciptakan konflik inti dalam cerita. Seorang pria jenius bernama Profesor merekrut 8 penjahat berbakat dengan berbagai keahlian untuk menjalankan perampokan besar-besaran di MIN Korea Bersatu. Tim ini terdiri dari Tokyo, Berlin, Nairobi, Moscow, Denver, Rio, Helsinki, dan Oslo. Misi mereka adalah mencetak uang senilai 4 triliun won sambil menghindari otoritas dan menjaga Sandra tetap aman. Sementara itu, seorang polisi bernama Seon Woo-jin memimpin negosiasi untuk menyelamatkan Sandra, termasuk para pekerja MIN dan pejabat penting. Namun, ketegangan meningkat saat perseteruan pribadi, dilema moral, dan hubungan emosional di dalam tim mempengaruhi rencana perampokan. Analisis manajemen risiko. Dalam series Money Heist Korea Joint Economic Area, perencanaan perampokan adalah inti dari cerita, dan kita dapat melihat banyak elemen manajemen risiko yang diterapkan oleh profesor dan timnya. Berikut adalah 3 analisis manajemen risiko utama. Yang pertama, risiko operasional. Yang kedua, risiko konflik internal. Yang ketiga, risiko hubungan eksternal, yaitu polisi dan Sandra. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul karena gangguan pada proses perampokan, seperti kegagalan teknis, kurangnya informasi, atau masalah koordinasi. Pada film ini, sistem keamanan di MIN Korea Bersatu lebih canggih dari yang diperkirakan. Tim perampok harus menghadapi pintu baja yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuka daripada yang direncanakan. Jika mereka gagal mengatasinya, polisi akan memiliki cukup waktu untuk menyerbu. Strategi mitigasi yang diambil, yang pertama, sebelum perampokan, profesor sudah mempersiapkan beberapa alat berat dan alat yang canggih untuk membuka pintu baja dan merancang skenario alternatif jika harus mempercepat pekerjaan mencetak uang. Yang kedua, profesor juga memantau situasi dari luar untuk memastikan tidak ada gangguan besar yang tidak terdeteksi. Analisisnya, pendekatan mitigasi risiko ini menunjukkan perencanaan yang matang dan fleksibilitas dalam menghadapi masalah teknis. Dalam konteks manajemen, ini serupa dengan membuat protokol darurat untuk gangguan operasional di perusahaan. Yang kedua, resiko konflik internal. Resiko konflik internal adalah resiko yang timbul akibat perselisihan antar anggota tim perampok yang dapat menghambat jalannya misi. Pada film ini, Berlin yang menjadi pemimpin di dalam MIN menunjukkan gaya kepemimpinan otoriter yang memicu ketegangan dengan Tokyo dan Rio. Salah satu konflik terbesar terjadi ketika Berlin ingin mengeksekusi Sandra sebagai hukuman, sementara Tokyo menentang tindakan tersebut. Strategi mitigasi yang diambil. Pertama, profesor turun tangan sebagai mediator, menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa konflik internal akan menggagalkan rencana besar mereka. Yang kedua, setiap anggota diberi tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing, sehingga semua orang merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam keberhasilan tim.
Analisisnya yaitu konflik yang terjadi mencerminkan perlunya kepemimpinan yang inklusif dan komunikasi efektif dalam tim. Dalam dunia kerja, ini serupa dengan pentingnya para manajer untuk memotivasi tim, mengelola konflik, dan memastikan semua anggota bekerja menuju tujuan yang sama. Ketiga, risiko hubungan eksternal. Risiko hubungan eksternal adalah risiko yang muncul akibat interaksi dengan pihak ketiga, seperti polisi, sandera, dan masyarakat umum. Pada series ini, Profesor memanfaatkan penyamarannya untuk mendekati Inspektur Seon Woo-jin, kepala negosiator dari pihak polisi. Dengan menjalin hubungan pribadi, Profesor mendapatkan informasi tentang strategi polisi dan mampu mengantisipasi tindakan mereka. Strategi mitigasi yang diambil, yang pertama, Profesor menggunakan manipulasi dan taktik psikologis untuk menjaga agar polisi tetap berada dalam posisi defensif. Yang kedua, informasi yang diperoleh membantu tim menyesuaikan strategi seperti mengatur waktu, pengalihan perhatian untuk penundaan serbuan polisi. Pada series ini juga, risiko hubungan eksternalnya terjadi pada Sandra, yaitu Kang Yun-mi, salah satu Sandra, mencoba melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan penjaga. Upayanya hampir berhasil yang dapat mengancam keamanan operasi, yaitu dia mengambil arloji pintar yang dapat menghubungi Sandra dengan polisi. Strategi mitigasi yang diambil, yang pertama, Berlin segera mengatur ulang pengelolaan Sandra dengan membagi mereka menjadi beberapa kelompok berdasarkan peran dan tingkat ancaman. Yang kedua, Sandra diberi tugas seperti mencetak uang untuk menciptakan ilusi keterlibatan mereka dalam rencana perampokan, sehingga mereka lebih mudah dikendalikan. Analisisnya, manajemen hubungan dengan pihak eksternal seperti polisi dan sandera mencerminkan pengelolaan pemangku kepentingan dalam bisnis. Dalam dunia nyata, perusahaan harus membaca dinamika eksternal, termasuk tindakan kompetitor dan kebutuhan konsumen untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari series Money Heist Korea Joint Economic Area, yang pertama, perencanaan matang. Pentingnya untuk mengantisipasi semua risiko operasional dan menyiapkan rencana cadangan. Yang kedua, kepemimpinan efektif. Konflik internal harus dikelola dengan baik melalui komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, analisis stakeholder, yaitu memahami dan mempengaruhi pihak eksternal seperti regulator atau pesaing, dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Pada series ini, setiap strategi yang diterapkan oleh profesor dan timnya dalam menghadapi risiko menggambarkan bagaimana manajemen risiko bekerja dalam situasi kompleks dan penuh ketidakpastian. Pelajaran ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi bisnis dan organisasi untuk mencapai keberhasilan meskipun menghadapi tantangan yang besar. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.